Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Suatu Lutfia, kelas Matematika 3 NIM T 2018-7105. Di sini saya akan menjelaskan tentang historisitas Islam di Nusantara. Yang pertama yakni peta persebaran Islam Nusantara. Bisa dilihat untuk peta persebaran di Nusantara yakni banyak sekali di daerahnya. Nah, langsung saja lanjut ke sejarah Islam Nusantara di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu-Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diajarkan oleh kaum ulama para kiai di pesantren. Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh Islam seperti Wali Songo juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan sekaten secara taat dijalani oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam Puritan skripturalis ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah, direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Sementara warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercabik-cabik konflik dan perang berkepanjangan, mulai dari konflik Israel-Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah. Disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini, yaitu munculnya masalah Islam radikal. Indonesia juga menderita akibat serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok jihadi seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali, doktrin ultra konservatif Salafi dan Wahabi yang disponsori pemerintah Arab Saudi selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada tahun 2013 yang melakukan tindakan kejahatan perang nan keji atas nama Islam. Di dalam negeri, beberapa organisasi berhaluan Islamis seperti Hizbut Tahrir HTI, Front Pembela Islam FPI, juga Partai Keadilan Sejahtera PKS telah secara aktif bergerak dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menggerogoti pengaruh institusi Islam tradisional khususnya Nahdlatul Ulama. Elemen Islamis dalam politis ini kerap dicurigai dalam melemahkan Pancasila. Akibatnya muncullah desakan dari golongan cendekiawan Muslim moderat yang hendak mengambil jarak dan membedakan diri mereka dari apa yang disebut Islam Arab. Dalam mendefinisikan Islam Indonesia dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim Indonesia menikmati perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercaya hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran. Ditambah lagi telah muncul dukungan dari dunia internasional yang mendorong Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar agar berkontribusi dalam evolusi dan perkembangan dunia Islam dengan menawarkan aliran Islam Nusantara sebagai alternatif terhadap Wahabisme Saudi. Maka selanjutnya Islam Nusantara diidentifikasi, dirumuskan, dan dipromosikan dan digalakkan.
Selanjutnya yaitu karakteristik Islam Nusantara. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasud, moderat, rahmah, pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Islam dalam merumuskan fikih. Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran, yakni menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka agar tidak tersesat hingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. Salah satu aspek khas adalah penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam, sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam ataupun hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya ini tokoh Islam Nusantara. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Malik Kedung Paru. Yang kedua Al-Habib Ali Hussein Al-Atos. Yang ketiga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Yang keempat Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Yang kelima Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya yakni peninggalan sejarah Islam Nusantara. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahmah, Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Ampel, Masjid Agung Surakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surasowan, Istana Maimun, Keraton Kasepuhan Cirebon, Istana Sultan Ternate, Pemakaman Imogiri, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Hang Tuah, Syair Abdul Malik, Grebek Besar Demak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.